teman-teman perawat, kali ini saya mau sedikit memperkenalkan bagaimana caranya setting CPAP. Ada 3 CPAP yang coba saya buat tutorialnya, yaitu MixSafe, CPAP Bubble, dan Neopa. Nah, ini adalah video kedua dari 4 rangkaian. Nah, ini adalah MixSafe. MixSafe ini bisa untuk VTP, memberikan tekanan positif pada bayi yang apnu, bisa juga digunakan untuk CPAP, untuk resusitasi dan transport. Jangan lupa bahwa MixSafe ini tidak bisa digunakan untuk perawatan, karena dia udaranya dingin dan tidak dilembabkan. Jadi dia tidak punya humidifier dan dia tidak punya penghangat untuk udaranya. Sedangkan kalau bayi itu menghirup udara yang dingin, dia rentan hipotermi dan merusak saluran nafas ya. Nah, yang pertama kali kita bisa lakukan adalah memasang dia, ini kan depannya ya, belakangnya ada katup di belakang untuk kita sambungkan ke sumber oksigen ya. Nah, kelebihan MixSafe ini tanpa sumber oksigen dia bisa jalan. Jadi, kita tinggal pencet tombol on di sini ada kompresornya. Tetapi kalau dia tidak disambungkan ke oksigen, maka dia akan menggunakan udara bebas ya, tetapi tetap bisa memberikan tekanan ya. Kemudian di sini ada tabel FiO2 untuk kita menentukan fraksi O2 yang kita mau berikan ke pasien itu berapa. Nah, ini adalah monitor tekanan ya, dari 0, 10, 20, 30, 40, dan sebagainya. Ini tombol untuk memutar tekanan ya, baik PIP maupun PHEP. Nah, ini ada tulisannya O2, ini adalah tombol oksigen. Kalau diputar ke arah yang besar dia naik, yang kecil dia turun ya. Ini adalah tombol udara air ya, bukan air bahasa Indonesia ya, ini air bahasa Inggris. Ini adalah udara. Jadi nanti kita akan campur-campur nih, udaranya berapa, oksigennya berapa, jadinya berapa persen. Kalau udaranya semua, oksigennya 0 ya 21%, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada udara keluar yang terhubung dengan sungkup ya. Ini ada colokan, colokannya tersambung dengan sirkuit yang ujungnya ke sungkup ke bayi ya. Nah, itu bodinya MixSafe kira-kira begitu. Nah, kita lihat lagi ini adalah tabel mengatur FiO2. Misalnya nih, oksigennya kita bikin 100, maka oksigennya berapa di 100? Yang ke kiri oksigennya 8, kita lihat ke atas airnya 0 ya. Jadi oksigennya kita pasang 8 di sini. Ya, LPM, yang berarti kita lihatnya yang kanan ya, yang LPM. Kemudian udaranya kita lihat pasang yang 0. Jadilah dia 100%. Kalau kita mau menggunakan 50%, nah kita lihat nih di sini 50%, tarik garis ke kiri, oksigennya 3, airnya 5. Jadi kita pasang oksigennya 3, airnya 5, maka akan keluarlah dari ini ya, outlet FiO2 50%. Dan begitu selanjutnya kita pakai aturan 8 ya. Nah, bagaimana kalau mengatur PIP dan PEP? Kita lihat ya, ini kalau ditekan bawahnya, ya, tekan bawahnya, maka kita akan atur PEP-nya. Nah, ini kalau kurang banyak bisa dinaikkan, jadi diputar seperti ini. Tapi kalau untuk PEP, maka tombol yang biru ini yang diputar ya, ada positif, ada negatif, kita ikutin alurnya. Jadi yang ditutup yang bawah, yang kita nilai ini, tapi muternya di sini. Ini namanya tombol PEP. Jadi saya tutup bawahnya, saya putar ke kiri, putar ke kanan supaya PEP-nya sesuai dengan yang kita mau ya. Biasanya kita settingan PEP-nya 5. Tapi kalau PIP itu adalah inspirasi buat VTP ya. Teman-teman yang masih bingung VTP itu apaan sih, dari tadi VTP bisa melihat video saya tentang ventilasi tekanan positif ya, VTP. Saya ulangin, ya, ditutup bawahnya, ditutup bawahnya, ditutup atasnya. Nah, jadilah PIP. Ya, kalau ditutup bawahnya doang, jadilah PEP. Tutup bawahnya doang, dan ditekan atasnya jadi PIP. Nah, ini adalah Neopav. Neopav ini sepertinya lebih terkenal, tapi sayangnya sebenarnya lebih bermanfaat MixSafe. Neopav tidak punya FiO2 seperti MixSafe, sehingga kalau kita gunakan dengan oksigen, dia akan memberikan fraksi O2 100 ya, dia akan disambungkan ke oksigen.
Yang kedua, dia tidak bisa berfungsi tanpa adanya oksigen. Beda sama tadi Mixsafe, kalau kita nyalain kompresornya, dia bunyi, dia ada pressure, meskipun FiO2-nya nggak ada. Jadi dia cuma menggunakan udara biasa ya, nggak pakai fraksi yang lebih tinggi. Neopaf ini selain mahal dan harus ditambahkan dengan teman-temannya yang lain, ya seperti blender, humidifier. Nah, dia juga dapat digantikan dengan Mixsafe dan Pipette Bubble. Jadi kalau saran saya, misalnya teman-teman diberikan kesempatan untuk pengadaan di ruangan, mungkin yang lebih dipilih adalah Mixsafe untuk transport. Tapi yang harus kita punya untuk perawatan ya Pipette Bubble. Kalau memang unitnya adalah unit yang harus merujuk, kalau bisa pasien jelek harus dirujuk, Mixsafe harus punya. Dan dia bisa dibawa transport. Tapi kalau teman-teman bisa merawat, punya NICU ya Pipette Bubble harus punya. Jadi saya pernah ke sebuah unit di daerah Indonesia Timur yang dia punya Neopaf tuh banyak banget gitu. Jadi merawat pasien dengan Neopaf, kemudian berhari-hari menggunakan Neopaf sehingga kita tahu bahwa dia tidak ada blender sehingga VO2-nya 100. Bayangkan FiO2 100 itu berbahaya sekali untuk bayi baru lahir. Dan yang kedua, tidak menggunakan udara yang dihangatkan, not heated, dan tidak dilembabkan. Jadi dia nggak punya humidifier. Jadi akhirnya perawatan yang kita berikan malah meningkatkan cedera paru pada si bayi ya. Jadi hati-hati, meskipun harganya mahal tapi ternyata lebih baik kita punya Mixsafe dan Pipette Bubble. Jadi kalau mau punya ini silakan dilengkapin dengan blender dan humidifier. Ini adalah tombol untuk membatasi tekanan tertinggi, udara masuk tersambung oksigen ke sini. Jadi ini yang kabel hijau itu oksigen masuk, oksigennya juga harus kering ya, jangan dibasahin. Biasanya dalamnya kan harus ada airnya, tapi kalau untuk Neopaf dia nggak boleh ada airnya, nanti Neopafnya jadi rusak. Ini adalah monitor tekanan sama kayak Mixsafe tadi, cuman dia ada warna pengaman, kalau merah tidak aman. Pengaturan PIP di sini diputar ya. Kemudian keluarnya udaranya dari sini. Nah, ini nyambung ke sirkuit, tersambung ke sungkup ya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini settingan PEP mirip ya dengan yang tadi, sama ya. Yang bawahnya ditutup ya. Kita lihat ini naiknya berapa. Kalau naiknya 10, kita maunya 5, putar ke arah negatif. Kalau kita maunya 5 tapi cuma 3, putar ke arah positif sampai settingan ekspirasi pressure-nya kita dapat sesuai yang kita mau ya. Jadi tombol PEP di sini nutupnya satu tangan. Settingan PIP nggak bisa sendirian karena settingan PIP harus ditutup dua-duanya. Jadi ini ditutup, atas ditutup, baru kelihatan ya ini PIP-nya 30. Kalau saya mau turunin maka saya akan putar yang ini ke arah kiri. Kalau mau dinaikkan saya putar ke arah kanan tapi saya minta tolong orang lain. Karena seperti ini kan kita sedang menggunakannya ya. Jadi kita tutup atas, tutup bawah, setting PIP. Tutup bawah, settingan PEP menggunakan kepala ini. Nah, kalau untuk CPAP, kita sungkup begini, maka bayinya napas spontan, dia akan terlihat PEP-nya di sini ya. Tapi kalau kita berikan tekanan, kita tutup ininya, maka ini VTP. Jadi saya bingung waktu itu pernah ada konsul gitu ya dari perawat, dia bilang, "Dok, anaknya udah saya pasang Neopaf tapi tetap jelek." Tunggu, Neopaf itu adalah merek ya, merek sebuah alat bantu napas tipis resuscitator dan bisa digunakan sebagai CPAP, bisa juga digunakan sebagai VTP. Jadi yang dimaksud tuh apa gitu? Kita Neopaf, Dok, kita Neopaf tuh diapain gitu? Karena dia bisa untuk CPAP, bisa juga untuk VTP. Nah, ini biasanya kita pasanginnya untuk sementara nih, Pak. Sambil disiapkan single nasal prong ya. Kita biasanya pakai single nasal prong, pakai ETT modifikasi supaya fiksasinya lebih baik. Kalau seperti ini ditransport kan ada kemungkinan bocor sedikit langsung PEP-nya nggak ada ya. Jadi paru-parunya tadinya udah kebuka dengan PEP, pas PEP-nya hilang kolaps lagi paru-parunya ya. Akhirnya anaknya tadinya udah bagus jadi desat lagi. Retraksinya udah hilang malah tambah berat gitu.
Nah, kemudian ini contoh ya, saya ambil dari bukunya IDAI, transport dengan mixture of neopav, yang nyambung ke bayinya kita bilangnya single nasal prong ya. Jadi Pak ambil ETT yang untuk intubasi, kemudian cari yang sesuai ukuran lubang hidung, dipotong ya, jangan semuanya panjang karena nanti resistensi tahanan jalan napasnya jadi sangat tinggi. Kemudian ujung ETT-nya dibasahin dengan ludah si bayinya, dimasukin ke hidung ya, palingan 3-4 cm. Jangan terlalu banyak, kalau prematur bisa lebih kecil. Sambungkan ke si pep, lalu difiksasi. Nah, ini hanya untuk transport. Ya. Jangan salah, saya juga pernah menemukan di sebuah unit bayi-bayi dirawat dengan cara seperti ini. Jadi dipasang neopav dan terpasang dengan single nasal prong ya. Jangan lupa ya, salah satu kerugiannya adalah tidak hangat udaranya, tidak lembab udaranya, dan FiO2-nya ketinggian karena neopav tidak punya blender. Nah, yang ketiga adalah CPAP bubble. Nah, CPAP bubble sedikit rumit ya, tapi ini merupakan metode yang cukup aman untuk menyelamatkan distress napas pada bayi dibandingkan dengan metode invasif. Nah, ini blender tuh bisa kita ukur dari FiO2 21 sampai 100. Ini tersambung ke udara tekan dan oksigen. Jadi kalau di rumah sakit dan unit perina Anda punya oksigen sentral dan udara tekan di dinding, ini nyambung ke oksigen dan nyambung ke udara tekan ya. Tapi kalau nggak punya, maka yang satu nyambung ke tabung gede oksigen, yang satu lagi nyambung ke kompresor. Nah, setelah di blender, udaranya masuk ke dalam penghangat dan ke humidifier, jadi dilembabkan, dihangatkan. Udaranya ini masuklah yang sudah dihangatkan dan dilembabkan tadi masuk ke sirkuit yang biru, diinspirasi oleh pasien. Nah, hasil ekspirasinya dibuang oleh pasien melalui sirkuit yang putih dan terhubung ke tabung PHEP. Jadi ketika si pasien buang nafas, dia buang nafas, maka ada tekanan yang menghambat supaya tidak kolaps parunya. Nah, tekanan ini kita sebut sebagai PHEP dan diukurnya dengan satuan sentimeter air. Oleh karena itu ini isinya air dan PHEP itu satuannya sentimeter ya, 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman nanti kita bisa membuat tutorial khusus dengan CPAP bubble ya, dengan video. Nah, ini kalau tersambung ke pasien, ada yang bentuknya seperti ini, ya, ada yang bentuknya seperti ini di pinggir-pinggir, ya, juga dengan topi perekat, jadi terfiksasi ke pasien seperti ini, sealed ya, jadi tertutup supaya PEP-nya bisa muncul ya. Kalau tekanannya bocor di sini ya nggak muncul nanti PEP-nya. Mungkin demikian, selanjutnya kita bisa bertemu kembali di perawatan bayi dengan CPAP. Apa aja sih yang harus kita perhatikan, troubleshooting-nya gimana, kemudian alarm-alarm CPAP yang harus kita perhatikan apa.